Halo rekan-rekan pejuang CPNS tahun 2023, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, di video kali ini kita masih ngebahas soal CPNS khususnya TIU ya teman-teman. So, kita latihan bareng-bareng nih ya. Buat kalian yang pengen latihan sama aku, kalian bisa siapkan kertas dan juga pulpen kalian. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai ke soal yang pertama. Hasil dari 85 kuadrat dikurang 75 kuadrat adalah, gimana ngerjainnya teman-teman? Mungkin ada yang bikin 85 ya, kemudian dikuadratkan berapa sih gitu kan, kemudian 75 dikuadratkan berapa sih gitu. Bisa aja teman-teman, tapi kalau kalian tahu sebenarnya ini merupakan soal selisih 2 kuadrat ya. Ini merupakan soal bentuk aljabar teman-teman. Karena bentuk ataupun model yang dimaksud adalah A kuadrat min B kuadrat teman-teman ya. Kalau misalkan kita jabarkan nih A kuadrat min B kuadrat, ini sama aja dengan A plus B kemudian A min B ya. Coba kita kembalikan dia ke bentuk utuh, ke bentuk awalnya. Ini artinya A kuadrat ya dikurang ini kan A dikali min B ya, AB kemudian B dikali A plus AB kemudian B dikali min B kuadrat. Ini kan habis teman-teman, sama-sama AB ya. Kemudian sisanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah ini adalah bentuk aslinya. Oke, kembali lagi kita ke soal. Berarti A itu ada 85, kemudian B-nya adalah 75. Ingat kita gunakan yang ini teman-teman. A plus B, A min B. A-nya adalah 85 ditambah B-nya adalah 75. Kemudian A-nya ya 85 dikurang B-nya adalah 75. 85 ditambah 75, 160. Oke, kemudian 85 dikurang 75, 10. Maka 160 dikali 10 adalah 1600. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, kalau kalian nggak tahu gimana cara pengerjaannya, mungkin kalian bisa menggunakan cara yang manual tadi ya, dimana 85 dikuadratkan berapa, kemudian 75 dikuadratkan berapa, dan diperolehlah hasilnya. Oke, kita langsung lanjut lagi nih ke soal yang kedua. Sebuah baskom berisi air 1/5 bagian. Apabila ke dalam baskom dituangkan 9 liter air, maka baskom tersebut akan terisi menjadi setengah bagian. Kapasitas baskom tersebut adalah berapa liter sih? Gitu kan? Oke, di sini karena ini adalah soal cerita, biasanya kita ubah ke dalam bentuk matematikanya itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, ketika 1/5 bagian air ya, air dari baskom, aku bikin aja 1/5 B. Oke, B itu adalah baskom. Ditambah ya, karena kan dituangkan nih. Dituangkan ke dalam 9 liter air ya, 9 liter. Maka baskom tersebut akan menjadi setengah bagian. Berarti akan menjadi setengah B, setengah baskom. Oke. Dengan begini kita bisa langsung dapat nih nanti berapa sih kapasitas baskomnya ya. Yang sama kita pindah ruas. Berarti 1/5 B kurang 1/2 B ya. Ini kan positif, pindah ruas menjadi negatif. Oke, sama dengan 9-nya ini adalah positif teman-teman. Ketika pindah ruas ke kanan, dia akan menjadi negatif 9. Oke. Nah, ini kita harus samakan dulu penyebutnya. Berapa 5 dan 10? 5 dan 2 maksudnya teman-teman. Langsung mau jawabannya aja. Berapa? 10 ya. Oke, berarti 5 dikali berapa sih supaya 10? Kali 2. Bawah kali 2, atas kali 2. 2 dikali 1? 2 ya. Kemudian ini adalah 2B. Kurang. Oke. 2 dikali berapa sih supaya 10? Kali 5. Bawah kali 5, atas kali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Jangan lupa B-nya teman-teman. Oke. Sama dengan min 9. Sampai di sini paham teman-teman? Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lakukan kali silang ya. Pertama, 2B dikurang 5B, min 3B. Oke, sama dengan, ini bisa kita kali silang. Ini kan per 1 teman-teman. Artinya,
2B min 5B itu dikalikan 1, kemudian 10 dikalikan min 9. 10 dikali min 9 adalah min 90. Maka minnya bisa kita coret. Oke. Sisanya 3B sama dengan 90. Maka B 90 dibagi 3 adalah 30. Oke, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Ya. Jadi kalau ketemu soal cerita seperti ini, biasakan dicoba untuk diubah nih ke dalam bentuk matematikanya tuh seperti apa sih. Oke, paham ya? Yuk kita lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Jika XY sama dengan 8 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20, maka X plus Y kuadrat adalah titik-titik. Jangan bingung teman-teman, karena ini juga merupakan materi aljabar ya. Di sini adalah perpangkatan aljabar. Oke, kalau kalian tahu ketika X plus Y kemudian dikuadratkan ya, ini adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Kok bisa sih, Kak? Oke, pertama teman-teman, X kita kuadratkan, jadilah X kuadrat. Kemudian pangkatnya ini ya, 2 kita kalikan dengan X, kita kalikan juga dengan Y, menjadi 2XY. Dan ditambah Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Nah, di sini ada yang diketahui, di mana XY adalah 8 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Ya. X kuadrat kita pindahkan ya, kita ubah bentuknya, plus Y kuadrat plus 2XY. Ini sama aja ya teman-teman, cuman kita balik aja. Nah, di sini ketahui kan X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 20. Oke, masukin aja angka 20 ya. Ditambah 2 dikali XY. Ini teman-teman, 8. Oke, maka 20 ditambah 2 dikali 8 adalah 16. Jawabannya adalah 36. Wah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. 36. Oke, masih mudah ya. Sekarang kita lanjut nih ke soal yang keempat. Hari ini adalah Hari Petani Sedunia. Sebanyak 150 orang, maaf ini aku ubah teman-teman ya. Sebanyak 150 orang membawa wortel, oke. Kemudian 30 orang tidak membawa wortel dan toge. 40 orang membawa toge. Jika seluruh petani jumlahnya adalah 200 orang, banyak petani yang membawa wortel dan toge adalah ya. Oke, di sini kita coba buatkan yang diketahui ya. Pertama itu adalah 150 ini membawa wortel. Oke, kemudian 30 tidak membawa, tidak bawa baik wortel maupun toge. Kemudian 40 orang bawa toge. Dan total keseluruhan adalah 200. S semesta ya, 200. Kalau kalian ingat, ini merupakan materi diagram Venn. Gini teman-teman. Ini adalah total semesta, total keseluruhan. Oke, di sini adalah si wortel. Ada berapa? Ada 150 orang. Oke, kemudian kita buatkan lagi untuk yang toge. Ini adalah 40 orang. Ya, kemudian ada yang tidak bawa wortel dan toge, yaitu 30 orang. Sekalipun mereka nggak bawa, mereka tetap menjadi partisipan ya, atau mereka tetap menjadi petani, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini kita akan mencari nih berapa sih irisan antara si wortel dan toge ya, berapa sih yang membawa wortel dan toge secara bersamaan. Artinya, semesta yaitu secara total itu adalah 200 ya, sama dengan yang hanya membawa wortel, hanya wortel, HW. Oke, kemudian kita tambah dengan yang hanya membawa toge, HT. Oke, kita tambah lagi dengan yang membawa keduanya ya, kita buat X aja teman-teman ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi dengan yang tidak bawa, karena mereka akan tetap menjadi bagian dari petani ini. Oke. Nah, 200 sama dengan, kenapa sih hanya yang dicari hanya wortel?
Kemudian hanya toge. Kenapa? Agar perhitungannya tidak double. Karena di sini ada yang membawa wortel dan juga toge. Oke, biar nggak double teman-teman. Yang membawa wortel adalah 150 orang. Tapi yang hanya membawa wortel berarti 150 orang min X ya. Yang membawa keduanya. Begitu juga untuk toge, 40 orang dikurang X yang bawa keduanya. Lalu bisa kita tambahkan dengan X, yaitu yang bawa keduanya, dan ditambah 30. Maka 200 sama dengan 150 ditambah 40 ditambah 30 adalah berapa teman-teman? 190 ditambah 30, 220. Oke. Kemudian min X plus X. Berarti min X. Nah, kita pindah ruas. 200 dikurang 220. Kenapa kok jadi dikurang? Tadinya ini positif ya, pindah ruas jadi negatif. Oke, kemudian kita turunkan yang min X-nya. Oke, berarti 200 dikurang 220 adalah min 20 sama dengan min X. Bisa kita coret sama-sama dibagi min 1 ya, biar minnya hilang. Maka X adalah 20. Jadi, petani yang bawa wortel dan toge jumlahnya adalah 20 orang. Paham teman-teman? Oke, aku harap kalian bisa paham. Sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang keberapa? Soal yang kelima ya. Siska membeli sebuah TV dan menjual kembali dengan harga Rp7.500.000. Apabila keuntungan yang didapat Siska adalah 25%, maka berapakah harga beli barang tersebut? Oke, berarti Siska kan menjualnya atau harga jual yaitu Rp7.500.000 ya, dimana harga jual itu bentuknya bisa harga beli ditambah untung ya, harga beli dikurang kerugian, oke, ataupun dia equilibrium atau sama teman-teman, dia menjual harganya sebesar harga beli ya. Ada aja yang begitu ya, mungkin kayak kepepet atau misalkan barangnya spesifikasinya nggak sesuai dengan dia gitu. Oke teman-teman, tapi biasanya jarang. Biasanya orang cenderung mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Oke, di sini case-nya adalah mendapatkan keuntungan. Berarti harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jualnya itu adalah Rp7.500.000. Harga beli ini yang ditanya, kita bikin apa ya, B aja ya, beli. Oke, ditambah dengan untung. Untungnya adalah 25% dari apa? Dari harga beli tentunya ya, maka dikali B. Oke, sampai sini paham teman-teman? Berarti Rp7.500.000 ya. B ditambah 25% B. Menjadi berapa? Ini kan 1B teman-teman ya. Menjadi 1,25B. Ya, 1B yang dimaksud di sini kan adalah 100% atau 100 ditambah 25, 125 ya. Aku tulis aja deh. Oke, ini adalah untung. Maka 125%. Kalau kita ubah 125 per 100 sama dengan 1,25. Oke, paham teman-teman sama ya? Lalu B sama dengan, nah, 7.500.000 per 1,25. Berapa teman-teman? Udah dapat? Oke, 6 juta rupiah. Ini adalah harga beli. Yes, jawabannya adalah yang D teman-teman. 6 juta rupiah itu adalah harga TV yang dijual oleh Siska ya, dimana dia menjual kembali dengan harga Rp7.500.000. Jadi keuntungannya 1.500.000. Oke teman-teman, kita sudah latihan nih 5 soal CPNS ya. Semoga bisa membantu kalian semua dalam mempersiapkan diri menghadapi tes TKD di tahun 2023 ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video aku, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses.